Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada hadis ke-6 Syarah Al-Kabir, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah syubhat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, maka dia sudah faqadis tabra'a lidinihi. Dia sudah berbuat baik dengan Allah. Jadi dinon di situ memang artinya agama. Tetapi makna agama yang dimaksud di sini adalah hubungan dia dengan Allah. Kemudian yang kedua, wa irdihi. Irdun itu memang artinya kehormatan. Tetapi dalam konteks hadis ini dia sudah melakukan hubungan baik dengan manusia. Jadi dua yang sudah dia lakukan, istabra'a lidinihi wa irdihi, yaitu hubungan dengan Allah dan masyarakat. Ini kalau dia jauh dari yang syubhat. Kenapa demikian? Karena wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ini hadis ini ada kalimat ijaz di sini. Barang siapa yang sering melakukan syubhat, di situ ada kalimat yushaku. Yushaku itu apa? Dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Kita juga sudah membahas kenapa terjadi hal yang syubhat. Itu karena ada tiga hal. Li'adamil ilmi, li'adamil faham, wa li'adamit tadabbur. Karena kurang ilmu, kurang pemahaman, dan kurang mentadabbur, maka terjadilah hal-hal seperti ini. Ragu-ragu. Jadi menyuka ragu-ragu, tinggalkan saja. Kenapa? Karena nanti kalau ragu-ragu kita lakukan hal yang syubhat, waqa'a fil haram, dikhawatirkan kita akan masuk ke dalam hal yang haram. Dalam hadis ini ada diberikan perumpamaan. Perumpamaan itu kalau di dalam ilmu balaghah itu masuk ke dalam penjelasan ilmu bayan. Dalam Al-Quran itu banyak juga perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia mudah untuk mencerna. Mana contohnya, Pak? Ini selain hadis ini. Ulama-ulama beruakai, ulama su kama thalil kalb, seperti seekor anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Kalau diberikan sesuatu dia masih mengeluarkan lidahnya, tidak diberikan juga masih mengeluarkan lidahnya. Ini perumpamaan namanya. Kalau di dalam Al-Quran itu namanya tasbih. Atau orang yang membawa kitab banyak tapi tidak memahami isinya, kamathalil himari yahmilu asfara, seperti seekor keledai. Ini perumpamaan. Ini begitu juga. Seorang yang takut untuk masuk ke dalam, terjerumus ke dalam yang syubhat, itu sama seperti karra'i. Ra'i itu apa? Seorang pengembala. Gembala kambing, gembala unta, gembala lembu. Jadi pengembala itu dia mengikat lembunya, mengikat untanya, mengikat kambingnya di daerah punya orang lain yang terlarang. Jadi dekat dengan lampuh gop. Karra'i yar'a haulal hima. Jadi hima ini bisa punya orang lain atau daerah terlarang. Jadi na lampuh gop, walaupun sudah dibuat pagar, tapi itu punya orang. Kita kalau mengikat lembu di situ, kita khawatirkan lembu itu akan masuk ke situ. Ya, ini diberikan perumpamaan oleh Allah.
bagaimana menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat. Yushiku ayyar ta'fihi. Kita takut nanti binatang kita itu akan masuk ke situ. Kan hana teteh, waktu ikat bisa lepas talinya dan dia bisa masuk ke situ. Begitu juga orang yang sering melakukan yang syubhat. Itulah tadi, syubhat itu muncul gara-gara apa? Enggak punya ilmu. Karena enggak punya ilmu, karena tidak memahami, karena tidak tadabbur, maka dia terus melakukan hal-hal yang syubhat. Maka dikhawatirkan nanti seperti seekor lembu yang masuk ke daerah terlarang orang lain. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya pensyarah hadis ini mengatakan begini. Yajibu 'alal muslim, wajib bagi seorang muslim, alla ya'tiya syai'an, dia tidak melakukan sesuatu illa wa huwa ya'lam hukmahu, kecuali dia tahu hukumnya. Dia tidak melakukan ini kecuali dia tahu hukumnya haram, hukumnya halal. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali tahu hukumnya dulu baru dia lakukan. Bagaimana kalau dia tidak tahu hukumnya? Idza lam ya'lam falyas'al. Maka kalau tidak tahu hukum, maka tanyalah dulu. Kalau sudah tahu hukum baru lakukan. Nyopo yang kau pupuk lagi. Dia tanya apakah engkau homo kaji kau pupuk lagi. Contoh hebat. Di dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Ahmad bin Hambal, seorang itu ketika perjalanan jauh, jadi dia dari perjalanan jauh dari sini pergi ke Medan atau kemana dia pergi, boleh enggak sampai ke sana kita lakukan salat jamak lagi? Waktunya berapa hari? Kita berada di sana berapa hari bisa salat jamak lagi di sana? Ini kata 3 imam tadi, 4 hari. Maka seorang itu 4 hari ketika di sana, dia sampai di sana boleh melakukan salat jamak dan qasar. Tapi dengan niat ketika berangkat sudah ingin, saya ingin iqamah di Medan selama 4 hari. Ya, ini kata 3 imam tadi. Tetapi Imam Hanafi mengatakan bukan 4 hari, 15 hari. Kita pergi ke sana 15 hari boleh salat jamak dan qasar. Setelah 15 hari tak boleh lagi. Dua pendapat. Pendapat yang ketiga, terserah dia mau berapa hari di sana. Yang jelas berangkat dari sini pergi ke Medan, mau 3 bulan, 2 bulan, 5 bulan sampai dia kembali. Karena ulama ketiga beralasan dia masih musafir. Yang bingung katanya apa? Yang susah katanya. Yang betul yang tahu lah. Apakah 4 hari? Apakah 15 hari? Atau tidak terkira waktunya? Ada namanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu ihtiyati namanya, Pak. Ihtiyati itu apa? Memilih sesuatu hal supaya tidak ragu-ragu. Supaya biar ragu-ragu, apakah 4? Apakah 15? Apakah waktu yang banyak? Supaya tidak ragu-ragu ambil yang sedikit. Ya, ambil 4. Artinya ketika kita di Medan berada 1 bulan di Medan, 4 hari yang pertama itu boleh salat jamak dan qasar. Hari yang kelima yang jelek, ya nama. Ini namanya ihtiyati namanya. Maka sebelum melakukan sesuatu itu tanya dulu. Tanya ngele. Betul ke dia pupuk je tanya bakan engkau. Oh pokoknya juga pupuk dia juga kamu kena musafir ya udah bagaimana. Ini ihtiyati namanya. Dan ulama semua sepakat kalau mereka mengambil punya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Maliki. Maka 3 imam ini mereka bersepakat kemanapun pergi 4 hari yang pertama itu masih bisa menjamak dan mengqasar salat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga kalau seperti ihtimal ya Pak, ihtimal. Jadi kalau ada ihtimal itu nak ada lagi syubhat, hanale syubhat menyuna ihtimal Pak. Atau nanti ada fatwa dari Rasulullah. Contoh ya Pak. Jadi orang Yahudi itu pernah memberikan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadiah makanan. Kemudian ketika disembelih kambing, dia panggil juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Yahudi ini kan korupsi dia, Pak. Makan riba dan lain sebagainya. Tetapi kenapa dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi artinya apa? Ada
Ihtimal mereka memang makan riba. Tetapi kan kita tidak melihat apakah betul itu riba atau tidak. Apakah dia makan yang riba yang dimaksud atau tidak. Atau baru-baru saya baju riba. Selama ini sudah bertaubat dia. Ya, ihtimal. Maka Rasulullah SAW mengatakan makan saja. Yupajuh undang. Kemudian ada juga daging. Rasulullah mengatakan samillah. Bacalah bismillah. Kemudian ada seorang sahabat. Dia mengambil anjingnya. Jadi kalau anjing itu anjing buruan ya, Pak. Apa mukallibin, kalau istilah dalam Al-Qur'an mukallibin, tu'allimun, anjing yang diajarkan untuk berburu. Apakah boleh makan makanan yang dimakan oleh digigit oleh anjing itu? Boleh. Dengan syarat apa? Bacalah bismillah. Sebelum anjing itu dilepas, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ketika anjing itu menggigit nanti binatangnya mati, boleh dimakan. Tetapi masalahnya, seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah membacakan bismillah pada anjing ini, tetapi waktu kembali ya Rasulullah, banyak anjing-anjing yang lain juga ya Rasulullah. Lo ragu-ragu ya Rasulullah. Ya, nih. Jadi banyak anjing yang lain. Jadi binatang itu sudah tergeletak di situ. Saya tidak tahu digigit oleh anjing saya atau anjing yang lain. Maka Rasulullah mengatakan tinggalkan itu. Karena kamu ragu-ragu, tinggalkan itu. Jadi kalau sudah ihtimal, kita ragu-ragu, maka tinggalkan itu. Nyopa kali cak wudu, pegalam cak wudu. Ya, Mbak. Ragu-ragu deh, cak wudu ulang, ya, Mbak. Ketika sedang habis salat maghrib begitu juga. Nyoka truk atensya, ya, Mbak. Pegalam cak wudu, pegalam tang. Ya, Mbak. Ragu-ragu, tang hana mungkin betul karena dari bunuh tak baca Quran aja. Ya. Kalau sudah begitu, al-yaqinu la yazalu bisyak. Jadi yakin itu tidak bisa hilang dengan syak, ragu-ragu. Ya, kita lanjut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ini ala ini kalau di dalam kaidah tafsir, begitu juga dalam kaidah ilmu nahwu. Karena dalam tafsir itu ada usulut tafsir wa qawaiduhu. Jadi bukan fikih saja ada usul fiqh, tapi tafsir juga ada usul tafsir. Usulut tafsir wa qawaiduhu, dan kaidah-kaidah tafsir. Dalam kaidah tafsir, kalau ayat itu dimulai dengan ala, hamzah ketemu dengan lam, itu maknanya tahqiq. Satu. Atau taukid. Tahqiq itu menguatkan, mentahqiqkan. Taukid menguatkan. Yang ketiga, ala itu maknanya apa? Tidak ada lain kecuali harus lakukan itu. Ya, ini ala. Itu contoh. Ala bi dzikrillahi tatma'innal qulub. Tidak ada cara lain untuk menenangkan jiwa kecuali berzikir kepada Allah. Zikir itu banyak. Jadi beda fikir zikir dadu subhanallah alhamdulillah hanya zikir kan. Bukan itu saja. Kita itu salat juga sudah berzikir. Salat sunat juga berzikir. Makanya sesuatu hal yang mengandung makna zikir, baik itu salat, baik itu baca Quran, baik itu berzikir subhanallah alhamdulillah, itu akan mendatangkan ketenangan jiwa. Maka menyogetannya gundah, cok Quran, baca Quran. Kalau kita gundah, ambil wudu, salat sunnah, wudu 2 rakaat. Kalau kita gundah, cok pe mentedekah, you mentedekah ya, baik. Sedekah juga berzikir. Apa makna berzikir? Ketika kita bersedekah, kita zikir, teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna zikir maknanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini Allah begitu juga. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah. Ini yang pertama, maknanya tahqiq. Taukid dulu. Ketahuilah sesungguhnya, ya. Allah itu tahqiq lagi, Pak. Tahqiq artinya dikuatkan, tidak ada cara lain. Ya, ini sama seperti tafsir tadi, Pak. Artinya setiap raja itu dia punya daerah terlarang. Jadi rajanya Nathabotano bukan raja saja. Ini artinya apa? Ini raja mewakili manusia yang lain, Pak. Bukan raja saja. Setiap kita kan punya tanah, Pak. Nyo tanah lun, nyo atalun, nyo atalun. Ata katanya hanya icok lagi, Pak. Ya. Ini artinya apa? Daerah terlarang bagi orang lain. Katanya tak boleh lampuh. Sudah beli ini 200 meter. Ini daerah terlarang bagi orang lain.
Kalau ada orang masuk kemari ya koh naleng katanya, nyan haram ya. Kenapa? Sebelum dia minta izin, haram dia mengambil sesuatu hal yang ada di dalam itu. Katanya kau biasa ya. Tajak li lampu kau tak cah li bang. Tak cah li bang. Tajuknya tajuk ke kameng tanya bang. Kameng raya lu dengan hal yang haram. Yang ke haram ya tak kau bang. Katanya buat tajak lampu kau merat tu bau kau. Alhamdulillah ni bang. Rezeki mah haji dari lu. Kibar rezeki bau kau memang. Makanya kita lihat dulu. Nyo bau hana mungkin di mau ke draw memang. Kemudian tak mungkin dia jatuh kemudian kita ambil, tak mungkin bang. Punya orang lain itu. Ini artinya apa? Tempat yang haram, terlarang bang. Nyoba dajak ajak. Pagi gop kan. Nah sayuran bang pagi gop, tapet aja bang. Alhamdulillah rezeki mai timah tepi dia bang. Betul rezeki timah tapi ada gop memang. Ya ada gop. Makanya setiap hari kita mengkonsumsi yang haram. Makanya ibadah susah punya tepi-tepi lagi kan. Kita hari ini makan haram, besok haram lagi. Sehingga membuat tubuh ini tidak mulazamah terhadap hal-hal yang baik-baik. Tidak terbiasa dengan hal-hal yang baik. Makanya ketika beribadah salat berjamaah malas, Ketika ingin melakukan kebaikan juga Kenapa? Karena ada yang haram dalam tubuh. Jadi makanya ala wa inna likulli malikin hima. Setiap raja itu punya tempat yang haram. Begitu juga kita juga punya ini tempat kita. Orang lain tak boleh masuk ke situ kecuali minta izin dulu. Ya. Nyala lagi urun tanjang bina. Tetangga kita ada pohon mangga. Dahannya masuk ke rumah kita. Nah bawang plam minan. Jadi hukum adat bu, jicok bawang plamnya. Mana nak hukum minan ni, itu mangga tetap mangga orang lain. Kalau seandainya kita mau makan hasil mangga itu, hasil pohon itu, minta izin dulu. Ainyo dahan sudah ke rumah saya. Kalau nanti mangganya jatuh saya ambil ya. Jut dibegahnya nak boleh bang. Nyo izin pita, tapi pita ne bang. Inilah namanya hima. Hima itu apa? Punya orang lain. Punya seseorang yang haram. Wa inna himallahi maharimu. Jadi Allah juga punya. Ya. Kalau kita punya ini daerah terlarang, ini terlarang, tak boleh. Orang lain tak boleh masuk kecuali nak izin. Maka katanya, kalau ada orang masuk ke situ, mengambil isi yang ada di dalam kedai, kan bengeh katanya. Waktu tajak lah lampuh katanya, ini durian saya kau tak ada lagi. Bodin kah nali kai cok. Nyobong pelam kai cok, bengeh katanya. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala. Allah punya daerah terlarang. Apa itu daerah terlarang? Maharimuhu. Yang diharamkan oleh Allah. Nyobui haram asai haram, atagop haram. Kemudian menyembelih kalau tidak ini fasik, haram makan. Kemudian kita lakukan. Maka Allah akan bengeh sebagaimana getanya bengeh ketika ada orang lain masuk mengambil punya kita. Ya. Getanya kan cukup bengeh. Gadah bodrin saboh, padahal kok jai bodrin getanya, seribe bodrin. Seribe boh bodrin. Tapi yang gadah saboh. Gara-gara kada tabuh bengeh kita yang murka ni Pak. Tak berdoa apa Allah. Ya Allah bujra urun bapa jauh bodrin lu ni Allah. Ka bengeh kita Pak. Demikian pula Allah marah kalau kita sudah melanggar yang haram Pak. Taco atagop tatalimi gok ka haram maka Allah akan murka bagi kita. Maka hana puyak betul Pak nyoka lagi hana puyak ibadah ni kecuali kita minta maaf dulu. Ada seorang pemuda. Ini riwayat ini diungkapkan ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada juga diungkapkan di dalam beberapa literatur tafsir. Ada seorang pemuda, dia bertaubat, tapi dia lupa untuk meninggalkan hal yang haram itu. Dia bertaubat naik ke sebuah bukit, menengadahkan tangannya dan dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, nepampun lo ya Allah, nepampun lo ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Tapi dosanya tidak diampuni juga oleh Allah. Akhirnya apa? Malaikat bertanya, ya Allah, apakah anda ampun dosa si fulan? Dia sudah ikhlas beribadah, dia keluarkan air matanya, dia minta maaf ya Allah, anda ulang le ya Allah. Apa kata Allah? Bagaimana mau saya ampuni dosa dia? Bagaimana mau saya maafkan dia? Ghudhiya min haram malbasuhu haram. Dia masih mengkonsumsi yang haram. Satu. Yang kedua, malbasuhu haram. Itu baju yang dia pakai itu sedang dia pakai itu diperoleh dari yang haram. Bagaimana mau diistijabah doanya?
Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau seorang beli baju harga 10 dirham, 10 dirham harga. 10 dirham kalau kita konversikan dengan rupiah, itu 1 dirham 60 ribu. Berarti 10 dirham 600 ribu yang belum baju. 600 ribu dia beli baju, 1 dirham 60 ribu dia peroleh dari yang haram. Jadi dia beli baju 600 ribu, dia punya duit 540 ribu. 540 nyampe hala Pak. Kemudian dia ambil umah hantib lagi. Dia ambil 60 ribu dari wang korupsi orang lain. I korupsi go, i pengego, i pukurun timangan Pak. I cok tu inan ya belum tu baje. Maka Imam Ghazali mengatakan ketika dia beribadah, padahal yang haram adalah 1 dirham saja, salatnya tidak diterima oleh Allah. Hanya diterima untuk bayang. Kenapa? Karena bajunya itu diperoleh dari yang haram walaupun cuma 1 dirham saja. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makaji dalam ibadahnya haji macam-macam, Pak. Dah pegelih draw dari hal-hal yang jim. Baje bena yang haram, hati bena jim, bena kueh, bena dengki ke kau. Ketika kita masuk ke dalam masjid, makanya kita berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, berikan lon ya Allah pintu keberkahan. Arti ke pintu keberkahan tu, nyo bajai lon berberkah ya Allah. Hati lon binanci, jiwa lon berberkah ya Allah. Baik sampai lon temayang tu temayang nana terima ya Allah. Ya ni. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini ala wa inna himallah maharimu. Kenapa demikian? Ada satu pengontrol jiwa ya, Pak. Ini dalam itulah muncul kajian tasawuf ya, Pak. Kajian tasawuf. Ada satu pengontrol jiwa padahal dia kecil sekali, Pak. Apa itu? Ala wa inna fil jasad, di dalam tubuh seorang itu ada mudghah. Mudghah itu apa? Ada daging, Pak. Ya, daging. Dagingnya bacut kalau dibandingkan dengan yang lain, Pak. Ada daging. Idza salahat, kalau daging ini beres, daging ini tidak bermasalah, salahal jasadu kulluh. Semua anggota tubuh itu tidak bermasalah. Ya, ini kalau daging itu tidak bermasalah. Ya. Wa idza fasada, kalau daging itu bermasalah, fasadal jasadu kulluh, maka semua anggota tubuh bermasalah. Apa itu? Ala wahiyal qalbu, tidak ada lain, itu adalah hati. Maka di dalam syarahnya penjelasannya, apa maksud kalau hati baik, semua akan baik. Di sini dijelaskan al-qalbu mithlul malik. Hati itu seperti raja. Kalau raja sudah baik, semua akan baik. Kalau raja tidak baik, maka semua tidak baik. Maka kalau seandainya hati ini sudah tenang, Pak, sudah tenang hati, maka tangan juga tenang. Nya hanai cuaca kau, Pak. Mata juga tenang, mulut juga tenang, kaki tenang, perut juga tenang. Tetapi kalau hati tidak tenang, maka semua tidak tenang. Tangan tidak tenang, muka tidak tenang, mata tidak tenang. Maka ji urang ketika ya pubuk mati gereh-gereh orang, Pak. Gereh-gereh. Ya. Kenapa hati gereh-gereh ji? Ya. Maka cara satu-satunya bukan kita menghukum tangan kita, tidak. Nyo mata salah dah matai kalau mati tebi nyo. Nyo aki salah dah nyo, ijab empat mati tebi nyo. Nyo perut salah dah nyo, kiban caranya tapu ubatnya. Apakah tapu ubat jaranya? Apakah tapu ubat matanya? Apakah tapu ubat abahnya? Yang sampai itu menak kau, sampai keng kau? Tidak, padahal mudah sekali. Yang kita obati cuma hati ini saja. Menyo hati kata tapu ubat, maka lain akan tapu ubat mendumba. Makanya di dalam kajian tasawuf, itu kajiannya apa? Kajian hati, Pak. Yang dikaji adalah hati, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya ketika proses Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada satu hal yang mungkin kita tidak perhatian, Pak. Ada kajian tasawuf di situ. Dalam tafsir tasawuf, itu salah satunya Imam Al-Qushairi, Pak. Nabi Muhammad SAW, ini kalau kata tasawuf kajian hati, Pak. Ya. Nabi Muhammad ketika berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, semuanya sepakat kalau Nabi tidak melihat ke kiri dan ke kanan, Pak. Hanya kalian winen, Pak. Perjalanan kan jauh, 1398 km. Di dalam satu riwayat lagi mengatakan digenapkan aja 1400 km. Wala yaltafit yaminan wa shimalan, tidak melihat ke kiri ke kanan.
Tetapi tidak melihat ke kiri ke kanan ini tidak dijelaskan dalam semua tafsir. Tidak ada dalam tafsir Al-Qurtubi, tidak ada dalam tafsir Baydawi, tidak ada dalam tafsir Sawi, tidak ada dalam Jalalain, tidak ada dalam tafsir As-Sa'di, kemudian juga tidak ada di dalam tafsir Al-Quranul Karim, tafsir Ayatul Ahkam, tidak ada itu. Dikaji itu di dalam tafsir Al-Qushairi, tafsir pendekatan tasawuf. Kenapa Rasulullah tidak melihat ke kiri dan ke kanan? Ya dullu ala khairi tama'ir Rasul. Rasulullah hana tamaknya, hana tamaknya. Maka melihat ke kiri dan ke kanan itu suatu hal menunjukkan hal yang tamak. Hati hana manga hati lembak. Makanya kalian wi kalian nun mak. Hana manga hati ya mak. Lagi katanya tajak rumah gop, kai etika ya mak. Ndak usah lihat kiri kanan, usah lihat ke atas mak. Nyodok rumah gop punya kenya etika ya mak. Etika. Kenapa? Karena hatinya belum tenang mak. Teruk kena kalian le. Kalian le hubung rumah gop, kalian le mak. Kalian le cek mak. Tangan cocok cek warna hijau rumahnya. Urusan dia rumah gop tak gop mendumai. Nya WC pa ilike, panina WC ilike, WC dengan urusan dia mak. Jadi artinya apa? Etika ni mak. Etika. Ketika maulid begitu juga, kan ke kalian pun yang etika mak. Kul mimma yali. Ini etika juga ni mak. Maka artinya apa? Semua kembali kepada hati pak. Ketika seorang makanan sudah dibentangkan ilika pak, nyan mata agaknya ke ilika pak, mata agaknya ke dia tamping kiri kanan pak. Ini nama naiti nama mandum nama mata kedeh pak. Mata kan yang naik ilika pak. Ini etika namanya pak. Jadi artinya etika itu erat kaitan dengan hati pak. Kalau seandainya mata mentang lagi yang kalian ini berarti hati hendak betul lah pak. Hati kayaknya mentang gundah. Kalau seorang itu tangannya masih ngambil punya orang lain, dia masih apa? Berarti hatinya juga tidak benar. Maka untuk mengobati hati itu tidak ada lain kecuali berzikir kepada Allah. Nyah lain. Hanya dapat talah jaro. Hanya dapat jaro dong kada mengat mati uronyo. Gaki dong kada mengat mati. Ini sama seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali juga. Di sini ada juga. Al-qalbu mithlul malik. Jadi hati itu seperti raja. Kalau seandainya raja tidak baik, maka seluruhnya tidak baik. Kalau kita ingin melihat raja baik atau tidak baik, lihatlah masyarakatnya. Menyo masyarakat mentang lagi hana butoi masyarakat mentang gatin dan lain sebagainya, berarti raja tidak benar. Kalau kita ingin melihat hati kita baik atau tidak baik, nyo jaro mentang gereh-geroh, perut mentang baju harum, gaki mentang jak pada tempat yang harum. Abah mentang kegok mentang temena agak memang. Di situ kita tahu hati kita tidak baik. Ya, ini kita depu katanya. Bahwasanya hati tidak baik. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya di sini disebutkan umiral qalbu. Kalau kita menyuruh hati, yang kita pegang hati saja apa? Idza umiral qalbu al jawarih ata'uhu, maka anggota tubuh akan patuh kepada raja. Ya, maka kita bingung katanya. Nyo tabelong baju harum, tabelong kalian mati, tabelong kegop, tabelong dengar yang harum-harum, tabelong talimi gop, tabelong cuaca gop, tabelong berkurun timbangan. Kipan caranya ini? Raja ini perbaiki. Kalau raja sudah diperbaiki, atau anggota tubuh itu akan patuh dengan sendirinya kepada rajanya. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Yuk habis pembahasan atau kita buka dialog saja, masih ada waktu ini. Ini ada juga syarah di sini. Ya, kita buka dialog sajalah. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya nanti kita masuk hadis ke-7. Ya, hadis ke-7. Oh ya, sebelumnya kita jelaskan sedikit lagi, Pak. Ini tentang takwa di sini, tentang hati, Pak. Rasulullah juga mengatakan begini, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Apa maksud takwa di sini? Kalau kita ingin dekat dengan Allah, perbaiki hati, Pak. Menyo katanya ingin jid urung geget, perbaiki hati, Pak. Kalau kita ingin semua anggota tubuh patuh taat kepada kita, perbaiki hati, Pak. Maka kenapa disuruh muhasabah? Muhasabah itu apa? Introspeksi diri. Introspeksi diri, dari mana kita introspeksi? Coba lihat dulu anggota tubuh kita. Kalau ada yang melanggeh, berarti hati juga begitu, Pak. Ya, Pak.
Maka obatnya apa? Perbaiki hati itu, jangan perbaiki tangan. Jangan perbaiki mata, perbaiki mulut dan lain sebagainya. Hana boleh-boleh ya, Pak. Ini sama seperti seorang sakit kepala, sakit ulai. Kita cari dulu sumber sakit kepala itu apa, ya, Pak. Baik langsung taji ubat sakit ulai. Yang taji ubat sakit ulai sekilo taji hana boleh-boleh, Pak. Kenapa? Karena sumber sakit kepala adalah sakit mah. Tetapi ketika mah itu disembuhkan, ulai-ulai pulih, ya, maka dicari sumbernya. Ketika tangan berbuat maksiat, mata berbuat maksiat, mulut berbuat maksiat, kita mencari sumbernya. Sumbernya apa? Hati sumbernya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Kalau ingin melakukan pendekatan dengan Allah, lakukanlah dengan hatimu. Tidak bisa dengan otak, hanya dengan otak. Karena yang sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, hanya mau akal. Kalau kita pikir secara akal, hanya mau akal. Ini bagaimana langit itu bi khairi amadin tarawunaha. Tidak masuk juga akal. Bagaimana caranya? Maka dengan hati, Pak. Maka ketakwaan itu dengan hati. Ketika masalah keimanan, tidak ada lain kecuali dengan hati, Pak. Mandung hati, Pak. Rasulullah berangkat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Nah, nepateh kalau secara ini hana lumatih anda pegang. Kenapa tidak percaya? Secara akal tidak percaya, Pak. Tetapi secara hati percaya, Pak. Ya. Makanya kenapa ketika Rasulullah selesai Isra dan Mi'raj, dalam tafsir Al-Baydawi apa kata beliau? Wa amana ba'duhum wartadda ba'duhum. Sebagian beriman dan sebagian murtad. Kenapa mereka beriman? Karena mereka itu melakukan itu dengan hatinya, Pak. So berangkat Nabi Muhammad, ho gejak Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, biar holok ke Sidratul Muntaha, gebetih, Pak. Yakin. Satu kelompok lagi karena dia dengan otaknya, Pak. Secara logika tidak mungkin. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebulan pergi, sebulan pulang. Kalau pergi dengan unta, hana mungkin ya dalam waktu satu malam saja tidak mungkin. Kenapa? Karena pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan otaknya, Pak. Bukan pendekatan hati, Pak. Ya. Ini ada waktu kira-kira 10 menit lagi. Kita buka dialognya. Mungkin ada yang bertanya, kami persilakan ya. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Iya, iya. Ada yang 20%, iya, iya. Iya. Terus ada juga yang dia cuma mengeluarkan operasional yang habis untuk penggalangan dana. Iya. Nah, itu bagaimana? Apakah memang ada itu? Kalau iya. Ada ukuran seperti apa? Iya, iya. Iya, iya. Waalaikumsalam. Istri Umayyah mendatangi Rasulullah. Umayyahnya Krit urung, Pak. Krit. Waktu itu istrinya mendatangi Rasulullah, apa kata istrinya? Ya Rasulullah, suami saya Krit haji, bakhil haji. Sehingga dia berikan uang untuk saya dan anak saya tidak cukup. Hantib. Fiura butuh sekian tapi dia berikan sekian, tidak cukup. Boleh enggak saya membuka dompetnya? Saya mengambil duit. Ini sebelum saya jawab itu. Saya mengambil duit sampai sepengetahuan dia. Apakah itu syubhat atau tidak? Ya, boleh enggak? Apa kata Rasulullah? Boleh. Boleh, cuma ala kadarnya saja. Yakfika wa benaka. Yang cukup untuk kamu dan anakmu. Setelah itu tinggalkan dompetnya. Jangan ambil semua. Ya. Jadi artinya apa? Ibu-ibu boleh menyau gejuk untuk li bapak-bapak sekian. Yo hantip mata gejuk duno. Boleh ibu yang minta aju dompet suami. Cok aju, tetapi ala kadarnya. Artinya tidak boleh lebih sekali, dan kalau kurang pun kan hanya mungkin. Ya. Jadi artinya apa? Rasulullah mengatakan apa? Sebatas kebutuhan kamu. Jadi nanti aci praktek ibu ini. Jadi nyonahnya cok aju ya. Bawa pak menyonah kadahnya hanya lah ibu yang pasti. Nyuka kurung kau pengen. Itu tidak apa-apa. Ala kadarnya saja. Satu. Yang kedua, seorang yang menjaga anak yatim,
Boleh nggak dia ambil harta anak yatim itu? Ya. Jadi dia sudah meninggal ayahnya, meninggal ibunya, yatim piatu. Kan harta nggak boleh Pak diberikan kepada dia. Ini al-hajru namanya. Ditahan hartanya dulu. Kenapa? Dia tidak bisa mendistribusikan hartanya. Dia tidak tahu apa-apa karena belum balik lagi Pak. Semasa menunggu dia balik, uang sama kita, boleh nggak duit itu kita pergunakan? Boleh untuk menafkahi dia, dan sebagian untuk kita makan sedikit ala kadarnya saja. Ya, jadi napa yang bu untuk si fulan ini kebutuhan sehari 100.000. Katanya waktu tablo belanja kan butuhnya cik. Ati ibu tacok bacut lah. Ya dari situ Pak. Kita makan juga dari uang itu. Enggak apa-apa, enggak masalah Pak. Nyobek ke anaknya thiuro 30.000 katanya 500.000 Pak. Nya kaken bu nanyi Pak. Ini bukan ala kadarnya lagi namanya. Artinya sudah makan harta anak yatim. Ya nih Pak. Sudah dua. Yang ketiga, kita melakukan penggalangan dana Pak. Cok gede Pak nyan Pak. Nyobek sampai peng terkumpul 50 juta, 40 juta katanya, 30 juta ke orang je yang banyak. Artinya apa? Makan ala kadarnya. Kita kan makan juga. Ketika kan perlu transport juga. Ya nih Mbak. Jadi boleh. Artinya apa? Tidak ada ininya. Berapa ukurannya? Karena itu kan istilahnya apa? Kan bisa beda-beda. Itu beda-beda Pak. Ya. Nanti ada kebutuhan yang lebih ini lagi, ada lebih ini lagi. Jadi apa? Menurut nyandanya apa? Artinya kita tidak zalim. Artinya jangan sampai zalim nanti. Duit itu kita ambil semua, kita kasih untuk anak yatim dan ini hanya berapa saja. Nyo bantu korban banjir, mendemi dana 50 juta. Untuk kita 40 juta, mereka 10 juta. Pak. Artinya sudah melebihi. Pak. Kalau ala kadarnya tidak apa-apa. Kita makan, kita beli makanan dari situ, beli ini, beli itu, tidak apa-apa. Ya. Jadi artinya apa? Hana syubhat. Kalau syubhat, yang namanya syubhat, kita ragu-ragu Pak, enggak hana ilmu Pak. Tetapi ketika kita sudah punya ilmu yang syubhat tadi hana syubhat nih. Sudah jelas ini halal, ini haram. Maka sebenarnya tidak ada yang syubhat. Semua halal atau haram. Kenapa syubhat? Karena tiga hal tadi Pak. Li adamil ilmi, kita tidak punya ilmu. Li adamil al-faham, kurang paham, kurang tanggap. Yang ketiga li adami tadabbur. Karena kurang tadabbur. Bisa saja nanti salah meletakkan dalil Pak. Nyo dalilnya pu cocok ngenyo, ye pu cocok ngenje, karena ragu-ragu Pak. Akhirnya kakelah nyo syubhat. Kalau sudah syubhat tinggalkan saja ya Pak. Karena syubhat itu lebih kepada yang haram Pak. Ya. Demikian. Satu lagi. Oh ya. Iya. 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 Ada ulama yang mengatakan segumpal darah mengatakan jantung Iya. Iya. Kok bisa ada ulama mentafsirkan kepada jantung, ada ulama mentafsirkan kepada hati? Iya. Iya. Saya jawab yang pertama dulu Pak. Kita sebenarnya bukan lihat masalah waktu atau ininya, tidak. Korupsinya Pak. Sekarang dalam hari itu selesai nggak tugas kita Pak? Selesai nggak tugas? Oh selesai tugas. Karena ada orang bisa menyelesaikan tugas kalau diberikan 2 jam, dia bisa 1 jam. Apakah 1 jam lagi haram? Tidak. Kenapa? Dia dengan beberapa strategi-strateginya. Artinya apa? Waktu sebenarnya 2 jam. Dalam 2 jam dia bisa menyelesaikan 1 jam. Keput dah pebut 2 jam menyoek dah pebut 7. Nyan Pak. Artinya apa? Nyobek dah tebi ilai bah kalau untuk wate Pak. Jadi pebut dah duduk dah putar-putar kero. Hana manfaat. Jadi makanya seorang guru kalau dia sanggup 1,5 jam itu sanggup dia press menjadi 30 menit. Akhirnya mereka boleh keluar. Tidak ada masalah. Ya nih Pak. Artinya apa? Tidak ada korupsi waktu di situ. Tidak ada korupsi waktu.
Bahkan lebih efisien lagi, Pak. Ya. Kemudian seorang pegawai, kalau seandainya, ini baru, Pak. Pegawai negeri itu dia datang terlambat 1 menit, gara-gara dia terlambat 1 menit merugikan orang lain, yang korupsi nanti, Pak. Tetapi kalau dia datang tidak merugikan orang lain, tidak ada masalah, ya, Pak. Tugas dia selesai, semua selesai, hanya masalah. Kecuali nanti ada ketetapan sendiri, Pak. Ini datang harus jam 8, terlambat dikit potong uang makan. Ya terserah, potong uang makan. Apa pun. Tapi hanya korupsi dan nyoba. Nak korupsi waktu. Seorang dosen begitu juga. Seorang dosen, seorang guru, Pak. Dia datang katanya apa? Ini kita masuk 1 jam, tapi dalam waktu 1 jam kita sudah menghabiskan beberapa materi. Lebih bagus lagi, efisien lagi, Pak. Bahkan di dalam Islam itu kan disuruh begitu, Pak. Apapun yang bisa lakukan, lakukan terus. Jadi biar pemula-mula rote, Pak, 2 jam pemula. Ya pegat surat, tabah surat, Pak. Cuma pegat 2 jam. Datanya yang pekan, inilah SOP-nya 2 jam. Di penjara 2 jam. Kalau bisa 1 menit, kenapa tidak 1 menit? Tak print kali, Pak. Apakah ketika print surat 1 menit, kita sudah melakukan hal yang haram? Karena sebenarnya waktunya 2 jam? Tidak, ya, Pak. Ini kan lebih efisien lagi, Pak. Jadi artinya Pak, harus sesuai SOP pekan. Nyo harus siroh semalam, nyo preh dulu na bahan abu tepu, Pak. Artinya apa? Kita kan punya kegiatan lain. Artinya kalau tidak merugikan orang lain, hana apa-apa. Tapi nyo merugikan gop. Katruk telat kita nyo, surat-surat gop hana leh. Sudah terlambat kita, orang lain kita rugi, Pak. Kita sudah makan yang haram. Kenapa? Hari itu kita makan haram. Kenapa? Tugas kita tidak selesai. Kita mendalimi orang lain. Tapi kalau tugas selesai, kenapa tidak? Tugas selesai. Nyan, kenapa tidak? 1. Yang kedua, al-qalbu. Nyan pule al-qalbunya. Ada seorang awak Timur Tengah, Pak. Ya, jadi Syekh Mesir, telefon lu ni malam-malam telefon. Ipegah Pak lu. Hai neja ayu kena. Lu tanya pekan. Al-qalbu Pak ji. Nyu kata ke lu nyu. Memang hati lu kata ke al-qalbu. Lu fikir lu oh al-qalbu ini hati, Pak. Ini bahasa kita hati, Pak. Akhirnya saya carilah dokter spesialis hati, Pak. Teruk kenan bu, kamu bagaimana? Hai kenyo. Kalbon ni Pak Haji. Rupanya kalbon itu jantung, Pak. Kalbon itu jantung. Jadi makanya jantung yang dimaksudkan dalam kalbon itu jantung. Cuma bahasa kita hati, ya, Pak. Hati yang dimaksud dalam ini hati bukan hati yang ini, Pak. Hati kan ada apa istilahnya? Apa kalau bahasa kita? Liver. Kan liver, ya, Pak. Kalau liver itu kan raya lucu, Pak. Liver itu besar dia. Jadi yang dimaksudkan hati sini adalah jantung. Ya, Pak. Maka ji menyogotnya ada pebuk mati yang mendaduk jantung dia, Pak. Jantung, hati itulah jantung, Pak. Cuma bahasa kita kalau kita ngomong jantung, orang lain pikir, boleh jantung ni, ya, Pak. Ya. Makanya hati, Pak. Maksud hati itulah jantung. Cuma getanya yang salah tu oleh semaji. Bahasa Indonesia yang perbahasakannya yang salah, Pak. Orang Arab tetap mengatakan al-qalbu, itulah jantung. Ya. Kita karena dari dulu membahasakan kalbon itu hati, maka terus jenuh hati di hati ini, Pak. Padahal kalbon itu jantung. Ya, Pak. Kenapa jantung? Ada seorang mahasiswa S3, Pak, di UINSU Medan. Apa kata dia? Kecerdasan yang dia ingin mematahkan kalau kecerdasan otak melebihi kecerdasan hati, Pak. Akhirnya dia buat sebuah disertasi dia. Kecerdasan hati melebihi kecerdasan otak. Ya, Pak. Dia tanya ke saya, di Al-Quran banyak enggak ayat? Oh, banyak sekali loh, Mbak. Buat saja. Rupanya dia dialog sama ini. Yang ini kan jantung, Pak. Jantung. Dia tanya sama dosen-dosen itu, pakar-pakar anatomi tubuh, Pak. Yang pertama jadi itu apa? Jantung, kata dia, Pak. Ya, bukan otak, tidak. Pertama itu jantung, Pak. Maka dari jantunglah disupport darah semuanya, Pak. Kalau jantung itu ini, maka semua tidak bergerak lagi. Ya. Jadi artinya apa? Yang dimaksudkan di kecerdasan hati adalah jantungnya, Pak. Jadi kalau jantungnya baik, semua baik. Kalau jantungnya itu jahat, makanya semua ini kan masuk ke jantung, Pak. Maka di darah itu semua dipompa ke seluruh tubuh. Maka seluruh tubuh itu akan jahat juga. Maka ketika tajik ubat katanya, waktu itu pengah nyojib penanji ubat aki pekan jib kirena, Pak. Ubat tak oleh pekan jib pekan nak terbuka oleh dah puduklah oleh ubat ni, Pak. Pekan tak aki pekan nak puduk aki, Pak. Karena apa? Dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, Pak. Menyatakan dia aki dipompa waki, pompa mendui pompa, Pak. Makanya Nabi Ayub alaihissalam di dalam riwayat disebutkan yang masih berfungsi adalah hatinya. Maksud hati apa? Jantungnya berfungsi. Kalau jantungnya tidak berfungsi lagi, maka beliau juga tidak berfungsi lagi. Ya. Itulah makna kalbu, Pak. Kalbu itu jantung, cuma bahasa kita hati. Ya. Ini
salah pembahasan saja nih. Karena kalau kita bilang jantung, maka di setiap tubuh itu ada jantung. Hana mengena, Pak. Ya, hana mengena. Karena bahasa kita dari dulu, dari awal-awal. Ipegah hati, maka hati ya, Pak. Ya. Jadi mungkin hanya demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.